Untuk praktikum yang pertama, kelompok kita mempraktikkan tentang hukum Newton tentang gravitasi. Landasan teori dari praktikum ini yang pertama yaitu hukum Kepler. Ilmuwan bernama Johannes Kepler memberikan argumennya bahwa gerak edar planet mengelilingi matahari tidak berbentuk bulat sempurna. Namun, menurut Kepler, garis edar tersebut cenderung berbentuk elips atau lonjong. Hukum Kepler dalam kehidupan modern dipakai untuk memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lainnya yang mengorbit matahari. Yang kedua yaitu gaya dan gerak. Newton berhasil menemukan teori gaya gravitasi, di mana di dalamnya berisi penjelasan mengapa semua benda yang dilempar ke atas akan kembali jatuh ke tanah. Ini dikarenakan adanya gaya gravitasi yang terdapat di dalam bumi. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Tujuan praktikum. 1. Mengukur besarnya nilai dari percepatan gravitasi bumi. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya percepatan gravitasi bumi. Langkah praktikum yang kita lakukan yang pertama yaitu ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang kedua, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang keempat, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Di sini ada tabel data praktikum dari bola kasti dengan ketinggian 150 cm, 145 cm, 140 cm, 135 cm, dan 130 cm. Pada ketinggian 150 cm, kita mendapatkan waktu di percobaan pertama yaitu 0,59 detik, yang kedua 0,45 detik, yang ketiga 0,56 detik, yang keempat 0,53 detik, yang kelima 0,45 detik, dengan rata-rata 0,52 detik. Pada ketinggian 145 cm, kita mendapatkan percobaan pertama yaitu 0,40 detik, yang kedua 0,44 detik, yang ketiga 0,43 detik, yang keempat 0,46 detik, yang kelima 0,45 detik, dengan rata-rata 0,44 detik. Pada ketinggian 140 cm, pada percobaan pertama mendapatkan 0,43 detik, kedua 0,46 detik, ketiga 0,40 detik, keempat 0,46 detik, kelima 0,45 detik, dengan rata-rata 0,44 detik. Pada ketinggian 135, kita mendapatkan yang pertama 0,59 detik, yang kedua 0,51 detik, yang ketiga 0,45 detik, yang keempat 0,5 detik, yang kelima 0,46 detik, dengan rata-rata 0,5 detik. Pada ketinggian 130 cm, kita mendapatkan yang pertama 0,41 detik, yang kedua 0,38 detik, yang ketiga 0,42 detik, yang keempat 0,43 detik, yang kelima 0,45 detik, dengan rata-rata 0,42 detik. Selanjutnya ada tabel data praktikum dari bola tenis meja dengan ketinggian yang sama pada bola kasti. Pada percobaan pertama kita mendapatkan rata-rata 0,45 detik, yang kedua mendapatkan 0,46 detik, yang ketiga mendapatkan 0,5 detik, yang keempat mendapatkan 0,48 detik, yang kelima mendapatkan 0,51 detik, dengan rata-rata 0,48 detik. Pada ketinggian 145 kita mendapatkan percobaan pertama 0,43 detik, yang kedua 0,51 detik, yang ketiga mendapatkan 0,43 detik, yang keempat mendapatkan 0,46 detik, yang kelima mendapatkan 0,46 detik, dengan rata-rata 0,46 detik. Pada ketinggian 140 mendapatkan percobaan pertama yaitu 0,48 detik, yang kedua mendapatkan 0,45 detik, yang ketiga 0,45 detik, yang keempat 0,45 detik, yang kelima 0,41 detik, dengan rata-rata 0,45 detik. Pada ketinggian 135 cm, percobaan pertama mendapatkan
percobaan kedua mendapatkan 0,43, percobaan ketiga mendapatkan 0,43, percobaan keempat mendapatkan 0,46, percobaan kelima mendapatkan 0,46 detik dengan rata-rata 0,44 detik. Pada percobaan 130 cm, percobaan pertama kita mendapatkan 0,43 detik, percobaan kedua mendapatkan 0,53 detik, percobaan ketiga mendapatkan 0,56 detik, percobaan keempat mendapatkan 0,53 detik, kelima mendapatkan 0,51 detik dengan rata-rata 0,51 detik. Berdasarkan data yang didapat dari praktikum, percepatan gravitasi dapat dihitung menggunakan rumus G sama dengan 2H per T kuadrat. Untuk praktikum menggunakan bola kasti, didapatkan percepatan gravitasi untuk ketinggian 1,5 meter sebesar 11 meter per second kuadrat, untuk ketinggian 1,45 meter sebesar 15 meter per second kuadrat, untuk ketinggian 1,4 meter yaitu sebesar 14 meter per second kuadrat, untuk ketinggian 1,35 meter yaitu sebesar 11 meter per second kuadrat, untuk ketinggian 1,3 meter sebesar 15 meter per second kuadrat. Selanjutnya, untuk praktikum menggunakan bola tenis meja didapatkan percepatan gravitasi untuk ketinggian 1,5 meter yaitu sebesar 13 meter per second kuadrat, untuk ketinggian 1,45 meter sebesar 14 meter per second kuadrat, untuk ketinggian 1,4 meter sebesar 14 meter per second kuadrat, untuk ketinggian 1,35 meter sebesar 14 meter per second kuadrat, dan untuk ketinggian 1,3 meter sebesar 10 meter per second kuadrat. Untuk praktikum menggunakan bola kasti, rata-rata percepatan gravitasi sebesar 13,2 meter per second kuadrat. Untuk mendapatkan nilai ketidakpastian relatif, dibutuhkan nilai delta X yang didapat melalui rumus 1 per N dikali dengan akar N dikali sigma G kuadrat dikurangi sigma G dipangkatkan 2 dibagi dengan N-1. Dan didapatkan nilai delta X yaitu sebesar 0,9165 meter per second kuadrat. Ketidakpastian relatif dapat dihitung melalui rumus delta X dibagi dengan percepatan gravitasi rata-rata dikali 100%, dan didapatkan hasil yaitu sebesar 6,9%. Sehingga ketelitian dapat dihitung melalui rumus 100% dikurangi dengan ketidakpastian relatif, yaitu didapatkan hasil sebesar 93,1%. Selanjutnya, untuk praktikum menggunakan bola tenis meja, didapatkan rata-rata percepatan gravitasi sebesar 13 meter per second kuadrat, dan nilai delta X dapat dicari menggunakan rumus yang sama, yaitu 1 per N dikali dengan akar N dikali sigma G kuadrat dikurangi sigma G dipangkatkan 2 dibagi dengan N-1. Dan didapatkan nilai delta X yaitu 0,7746 meter per second kuadrat. Nilai ketidakpastian relatif dapat dicari menggunakan rumus delta X dibagi dengan percepatan gravitasi rata-rata dikali dengan 100% dan didapatkan hasil sebesar 6%. Kemudian ketelitian dapat dicari menggunakan rumus 100% dikurangi dengan ketidakpastian relatif dan didapatkan hasil sebesar 94%. Berikut adalah grafik ketinggian terhadap waktu berdasarkan data yang didapat dari hasil praktikum pada bola kasti dan bola tenis meja. Praktikum yang kedua yaitu praktikum tentang momentum dan impuls. Landasan teori dari praktikum kedua yaitu yang pertama momentum. Momentum adalah kuantitas gerak dan massa yang dimiliki suatu objek. Momentum adalah besaran yang dihasilkan dari jumlah perkalian skalar massa benda dan vektor kecepatan gerak benda. Besaran momentum sebanding dengan kecepatan benda. Semakin besar kecepatan benda, maka momentumnya akan semakin besar pula. Hukum kekekalan momentum adalah hukum yang menyatakan apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, momentum benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Gambaran ini mengartikan total momentum sistem benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Yang kedua, impuls. Impuls merupakan sebuah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang hanya sesaat. Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda bergerak dalam interval waktu tertentu disebut dengan impuls. Impuls juga digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Koefisien restitusi adalah rasio kecepatan relatif akhir dan awal antara dua benda setelah bertumbukan. Tumbukan atau penumbukan merupakan suatu peristiwa ketika suatu benda-benda dibuat saling bertabrakan. Terdapat 3 jenis tumbukan. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika pada tumbukan itu tidak terjadi kehilangan energi kinetik, sehingga energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah interaksi antara dua partikel bermassa yang energi kinetik totalnya berkurang setelah tumbukan tetapi momentum total sebelum dan sesudah tumbukan sama besar.
Dan yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sempurna. Tumbukan tidak lenting sempurna adalah salah satu jenis tumbukan yang hasil tumbukannya membuat benda yang bertumbukan menyatu setelah tumbukan berakhir. Tujuan praktikum. 1. Menentukan besar koefisien restitusi tumbukan antara bola dan bidang datar. 2. Memahami tentang koefisien restitusi yang terjadi antara dua benda. Langkah praktikum. 1. Letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. 2. Jatuhkan bola dari ketinggian pertama atau H1. 3. Perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul atau H2, kemudian catat pada tabel. 4. Ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian. 5. Pertama atau H1, lalu catat pada tabel. 6. Ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Berikut adalah tabel data bola kasti pada lantai dan meja. 1. Pada ketinggian 150 cm, tinggi pantulan pada lantai adalah 77 cm, di mana E adalah 0,716, sedangkan tinggi pantulan pada meja adalah 108 cm, dan E adalah 0,849. 2. Pada ketinggian 145 cm, tinggi pantulan pada lantai adalah 76 cm, di mana E adalah 0,724. Sedangkan tinggi pantulan pada meja adalah 101 cm dan E adalah 0,835. 3. Pada ketinggian 140 cm, tinggi pantulan pada lantai adalah 75 cm, di mana E adalah 0,732, sedangkan tinggi pantulan pada meja adalah 99 cm dan E adalah 0,841. 4. Pada ketinggian 135 cm, tinggi pantulan pada lantai adalah 70 cm, di mana E adalah 0,72, sedangkan tinggi pantulan pada meja adalah 98 cm dan E adalah 0,852. 5. Pada ketinggian 130 cm, tinggi pantulan pada lantai adalah 69 cm, di mana E adalah 0,729. Sedangkan tinggi pada pantulan pada meja adalah 90 cm dan E adalah 0,832. Sehingga rata-rata E bola kasti pada lantai yang kami temukan adalah 0,724 dan E bola kasti pada meja adalah 0,842. Kemudian berikutnya ada tabel data dari bola tenis meja dibagi menjadi dua, yaitu di bagian lantai dan meja, yang masing-masing dilakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan ketinggian tertentu, sehingga didapatkan rata-rata dari koefisien restitusi dari bagian lantai adalah 0,776 dan di bagian meja adalah 0,888. Kemudian berikutnya ada analisis data dari bola kasti. Untuk di bagian lantai kita lakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan ketinggian tertentu dalam satuan meter, sehingga kita dapatkan total dari koefisien restitusi pantulan bolanya adalah 2,623. Kemudian ada ketidakpastian relatif dan ketelitian dari bola kasti. Untuk rumusnya, yang pertama-tama kita cari dulu ketidakpastian pengukuran dari bola kasti. Rumusnya adalah delta X sama dengan 1/N akar dari sigma E2 dikurangi sigma E1 kuadrat, kemudian dibagi dengan N-1. Kemudian didapatkan hasil dari ketidakpastian pengukurannya adalah 0,006. Kemudian ada ketidakpastian relatif. Rumusnya adalah ketidakpastian pengukuran dibagi dengan koefisien rata-rata koefisien restitusi dikali dengan 100%. Kemudian didapatkan ketidakpastian relatifnya 0,829%. Kemudian ada ketelitian. Ketelitian rumusnya adalah 100% dikurangi ketidakpastian relatif. Kemudian yang didapatkan ketelitiannya adalah sebesar 99,171%. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsan Potensi itu, dan pada kesempatan yang kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang suatu bab yang berjudul ketidakpastian relatif dan ketelitian bola tenis meja. Jadi di sini ada analisis data dari kelompok kami, yaitu kami melakukan percobaan kepada bola tenis meja, dan di antara percobaan ini kita melakukan 2 kali percobaan, dan di antara 2 kali percobaan itu dalam 1 kali percobaan kita melakukan 5 kali percobaan. Yang pertama, dalam percobaan pertama kita ada beberapa tinggi, ada 5 tinggi dari titik tertentu. Yang pertama ada 1,5 meter, yang kedua ada 1,45 meter, yang ketiga ada 1,4 meter, yang keempat ada 1,35 meter, dan yang terakhir kita ada di 1,3 meter. Jadi pada tinggi 1,5 meter ini kita mempunyai koefisien restitusi yaitu 0,876,
Yang percobaan kedua di 1,45 meter itu 0,867. Dan yang ketiga 1,4 meter itu koefisien restitusinya itu 0,878 maksud saya. Dan yang keempat itu di 0,89 dan percobaan kelima itu di 0,89. Dan pada percobaan kedua kami melakukan di 1,15 meter, 1,09 meter, 1,08 meter, 1,07 meter, dan yang terakhir ada 1,03 meter. Dan koefisien restitusinya itu lebih rendah 100 dari koefisien restitusi yang sebelumnya. Yang percobaan pertama itu 0,767, yang kedua itu 0,752, yang ketiga itu 0,771, yang keempat itu 0,792, dan yang terakhir itu 0,792. Dan total koefisien restitusi di percobaan pertama itu kita ada di 4,401, dan yang percobaan kedua itu kami ada di 3,874. Berikut adalah grafik ketinggian bola kasti pada lantai dan meja berdasarkan data yang didapat dari hasil praktikum. Berikut adalah grafik ketinggian terhadap bola tenis meja pada lantai dan meja berdasarkan data yang didapat dari hasil praktikum. Jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan praktikum tentang hukum Newton gravitasi dapat disimpulkan bahwa segala benda yang ada di bumi dipengaruhi oleh gravitasi, dan percepatan gravitasi bumi dari hasil praktikum itu berkisar sebesar 13 meter per second. Sedangkan berdasarkan praktikum tentang momentum dan impuls dapat disimpulkan bahwa media yang menjadi bidang pantul berpengaruh pada nilai koefisien restitusi. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa tumpukan yang terjadi antara bola kasti dan bola tenis yang meja baik pada lantai maupun meja merupakan tumpukan lenting sebagian. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien restitusi yang berada pada rentang O kurang dari